Ada pertanyaan lain silahkan. Kita sampai jam berapa ini? Oh ini ya, Konyoto ya silahkan. Bante, saya ada 4 pertanyaan, Bante. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Lah 4 habis nanti maksudnya ya. Setelah 4 ini habis ini waktunya. Silakan. Yang pertama, Bante, ya, mendengar tentang ego, kan share pengalaman kapan hari kan juga ada omongan kalau saya ini lagi di puncak ego dan kita sebagai orang harus menurunkan ego kita. Yang pertanyaannya itu gimana cara kita itu tahu kalau saya itu lagi ego, padahal orang yang paling egois kan palingnya nggak ngerti kalau dia egois. Itu dulu yang nomor 1. Jawab dulu ya. Minum dulu ya. Baik, ini pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu ya. Saya tingkatkan kecepatan saya bicara supaya Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Pertanyaannya bagus sekali Bante, bagaimana kita tahu kalau kita itu egonya lagi tinggi-tingginya? Sedangkan orang yang egonya lagi tinggi-tingginya pasti tidak merasa egonya tinggi. Ya. Baik. Itulah gunanya Vipassana. Ya, Vipassana itu tidak selalu hanya berkaitan dengan retreat Vipassana 10 hari. Vipassana dalam keseharian itu adalah menyadari apa yang sedang terjadi dalam batin saya. Dan itu skill. Memang tidak semua orang bisa memiliki skill ini. Tapi umat Buddha diharapkan mengembangkan ini. Kalau Anda umat Buddha dan Anda marah, dan Anda tidak bisa mengurangi kemarahan Anda, setidaknya Anda harus tahu bahwa Anda sedang marah. Itu saja Anda sudah sedang melihat batin. Nanti pelan-pelan PR selanjutnya adalah gimana ini? Saya sudah tahu saya marah, gimana ngurangin marah ini? Tapi yang pertama harus tahu dulu marah ini sudah mulai naik. Ya, baik. Tapi kan Bante tetap akan ada orang yang belum sanggup melihat batinnya sendiri, bercermin pada diri sendiri. Ya, silahkan ya. Luar biasa ya, lembur aja datang loh ya dengar ceramah. Ya, hebat ya, sadu. Baik, silahkan bergabung ya. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak semua orang punya skill untuk memahami, oh ini ego saya lagi naik. Oleh karena itu Bapak Ibu, sambil saya beritahu ciri-cirinya, perhatikan diri Anda. Ya. Yang pertama, ketika seseorang mudah sekali tersinggung. Ya. Kalau Anda merasa Anda itu gampang banget tersinggung, hati-hati. Mungkin ego Anda sedang puncak-puncaknya. Ya, sedang tinggi-tingginya. Orang yang egonya rendah sangat tidak bisa tersinggung. Beneran. Itu ciri-cirinya. Bante, kok saya lihat Bante makin lama makin gemuk ya? Iya, ibu-ibu dorongin makanannya banyak. Misalkan, saya happy-happy aja. Terus atau saya bilang, ya nanti saya diet Bu, diet ya. Mulai besok kasih saya makanan diet saja ya. Tidak ada tersinggung. Ya, ada orang karena dia belajar, ini sebenarnya awalnya dari barat, di Indonesia dulu enggak begitu. Orang barat itu kalau ditanya umur tersinggung. Itu dulu dari barat itu tradisi itu. Kalau di Indonesia dulu-dulu itu biasa saja. Umurnya berapa? Anaknya sudah berapa? Agamanya apa? Itu orang Indonesia. Kalau Anda ketemu orang Eropa nanya begitu dia stres dia. Ya, mereka sangat menjaga privasi. Juga orang Jepang. Ya, tapi di Indonesia biasa aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kalau orang disebut tua, marah loh beberapa orang. Itu sebenarnya konsep dari barat. Nah, kalau Anda belajar ngurangin itu ego, lalu satu ketika Anda ada yang bilang,
Kok saya lihat kamu sekarang tua ya? Iya ya. Anda coba bagaimana merespon tanpa marah. Sulit ya kalau belum berlatih ya. Mungkin Anda jadi bijaksana setelah ikut ceramah dhamma ya. Kok saya lihat sekarang kamu tua ya? Demikianlah kehidupan. Gitu ya. Anicca, dukkha, anatta. Wah, nah itu luar biasa itu. Tidak tersinggung, malah guyon ya, malah happy. Atau tersinggungnya sedikit di batin, tapi Bapak Ibu tahan-tahan ya. Nah itu egonya sudah bagus sudah itu. Yang pertama, mudah tersinggung. Yang kedua, ketika Anda selalu menganggap orang lain salah, itu ego mungkin lagi tinggi-tingginya. Semua orang salah, semua orang salah, semua orang salah. Yang benar cuma dia. Iya. Ada dua orang berantem Bapak Ibu. Berselisih paham. Dua-duanya menganggap dirinya benar. Si A dan si B. Tidak ada ujung-ujungnya. Kemudian datang ke biku. Ini fiktif ya, saya buat ceritanya ya. Jangan dicari orangnya ya. Datang ke biku. Si A memberi argumen. Bante, yang benar itu yang masuk akal itu begini Bante, begini. Si B ngasih argumen. Tapi yang benar itu begini. Kalau bikunya membela A, yang B marah. Bikunya membela B, yang A marah. Dan dua-duanya ini egonya setinggi langit. Bagaimana cara biku itu menyelesaikan persoalan? Caranya, biku itu jalan dulu. Sudah menjauhkan, diikutin ya. Karena mereka mau nagih jawaban. Ini Bante bela yang mana ini? Nah, sudah jalan agak jauh, si A mendekat. Bante, gimana Bante? Menurut Bante, siapa yang benar Bante? Kan begini. Ya, Bapak benar. Datanglah si B. Bante, kok Bante bilang ini yang benar, si A yang benar, bagaimana itu Bante? Bapak juga benar, gitu ya. Nah, itulah cara menyelesaikan soal. Kalau dua orang yang egonya tinggi itu selisih paham. Caranya, Anda benar. Satu lagi datang, Anda juga benar, gitu ya. Nah, nanti yang punya anak itu anaknya berantem gini ya. Pak Ma, gimana itu? Kamu benar. Anak yang kedua datang, tapi Pak itu nggak begini begitu. Kamu juga benar. Terus siapa yang benar? Dua-duanya benar. Mana mungkin Pak, mana bisa dua-duanya benar? Harus ada satu yang salah. Saya yang salah. Nah itu selesai. Nah, saya yang salah. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mulai berpikir salah dia, coba cek. Mungkin ego sudah terlalu tinggi. Yang ketiga, sangat ingin disapa. Ya, itu juga ego yang tinggi. Ya, orang kadang sibuk nggak nyapa kita, wajar ya. Ya, orang kadang sibuk, ada masalah. Yang keempat, sangat ingin dibenarkan. Ya, itu juga ciri-ciri ego tinggi. Ya. Saya pikir itu cukup ya, 4 itu menjadi refleksi ya. Yang paling fatal itu bagian di mana Anda menganggap semua orang salah ya, itu fatal sekali dan sangat mudah tersinggung. Terus Bapak Ibu Saudara, di antara banyak latihan mengurangi ego ini adalah menurut saya salah satu yang paling rewarding. Rewarding itu artinya, gimana menjelaskannya ya, rewarding. Kayak rewardnya itu yang paling besar, paling berharga. Hadiah terbesar salah satunya ketika Anda belajar Dhamma adalah berkurangnya ego. Karena ajaran mengurangi ego itu langka. Bapak Ibu cari di filosofi ataupun ajaran lain, ini langkah ini. Ya, belajar ngurangin ego. Dan ketika ego Bapak Ibu sudah tidak tinggi, hidup Bapak Ibu akan sangat ringan. Ya, akan sangat ringan.
Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak pantas dihormati. Bapak Ibu tetap perlu dihormati sesuai statusnya. Anda kalau jadi guru, ya murid harus menghargai, menghormati guru. Kalau tidak, Anda tidak bisa mengajar. Betul ya? Anak ya harus menghargai, menghormati orang tua. Artinya Anda tidak ada ego. Tapi Anda tetap perlu berwibawa sesuai tugas Anda masing-masing. Mengatur itu adalah kebijaksanaan. Tidak bisa saya ajarkan. Ya. Saya tidak ada ego misalkan. Ada ya, kalau belum arahat masih ada ego. Saya berlatih mengurangi ego Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu memberi hormat kepada saya ataupun tidak, sama sekali tidak soal bagi saya. Tidak soal. Tapi ketika Bapak Ibu memberi namaskara kepada saya menutup mata. Kadang menutup mata, kadang tidak. Dalam pikiran saya apa? Bapak Ibu sedang memberi hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya hanya simbol. Saya tidak ada bedanya dengan Buddha Rupang. Betul ya? Bukan kepribadi Abijato. Tidak ada. Saya tidak menuntut penghormatan. Tetapi ketika Bapak Ibu memberi penghormatan, saya ikut bahagia. Semoga Bapak Ibu berkembang dalam Dhamma. Punya sadah begitu luar biasa, memberi penghormatan pada Buddha, Dhamma, Sangha. Saya berbahagia bisa menjadi simbol. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya. Dengan begitu saya tetap bisa mengajar. Kalau Bapak Ibu menghargai saya gampang mengajar. Betul ya? Dan Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Anumodana pertanyaannya. 3 lagi boleh. Ya. Sabe sata bawantu sukitata. Silahkan. Lalu, Bante, maaf dulu sebelumnya kalau saya tidak terlalu banyak lihat video Bante sebelumnya. Saya ini kan barusan nonton bioskop tentang Feng Shui. Jadi orang tuh meninggal itu kan dihitung supaya nanti afterlife-nya bagus. Ternyata ini cerita di film itu karena dia tuh jahat, meninggal dikasih di tempat terkutuk dalam tanda kutip, lalu dia dikremasi untuk jadi bebas. Apakah ada hubungannya Feng Shui dengan afterlife dan karma? Dan di kehidupan keluarganya itu juga apakah ada hubungannya antara hitungan yang Feng Shui itu dengan kehidupan kita ini? Itu yang nomor 2. Baik, saya menjawab mengikuti contoh ini. Karena kalau nanti kita cerita Feng Shui itu luas banget. Ya, Feng Shui itu luas banget. Dari yang logik sampai yang sudah tidak bisa diikuti logis, ya. Feng Shui itu luas banget. Jadi saya hanya menjawab sesuai contoh ini. Ya, bahwa bagaimana jika seseorang dikubur dengan cara yang tidak pas, apakah akan berhubungan dengan kehidupan dia selanjutnya? Jawabannya secara dhamma tidak ada sama sekali. Ya, secara dhamma tidak ada sama sekali. Sang Buddha mengatakan, seseorang yang meninggal itu seperti halnya minyak dan batu. Ya. Satu ketika Sang Buddha memberi contoh demikian. Kalau kita bersama, contoh ya, saya mengikuti contoh Sang Buddha, kita analogikan. Kita ambil minyak Bapak Ibu, kemudian kita tuang minyak itu di air sungai yang tenang, atau air danau yang tenang juga boleh. Minyak itu terapung. Kemudian bersama-sama kita sumpahi minyak itu berulang-ulang. Dengan sumpah serapah yang buruk sekali. Sampai kapanpun minyak itu tidak akan pernah tenggelam. Seperti itu juga kalau batu kita lempar ke sungai. Setelah batu dilempar ke sungai, kita beri puji dan doa. Sebagus yang bisa Bapak Ibu buat. Puji dan doa. Dengan segala macam cara. Bisakah batu itu terapung Bapak Ibu? Tidak bisa. Bahkan batu apung pun akhirnya tenggelam. Kok Bante tahu? Dulu saya senang main batu apung. Waktu kecil nyari batu apung, lempar ke selokan. Ternyata setelah dia terisi air, lama-lama dia tenggelam juga. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan seperti itulah seseorang.
Seseorang yang berbuat banyak kebajikan sepanjang hidupnya, dia seperti halnya minyak. Ketika dia meninggal, dia terlahir di alam bahagia. Walaupun dia disumpah-sumpah, tidak akan ada hubungannya. Ya, dalam kasus ini mau disumpah, kuburannya salah, ya. Kuburannya salah, kuburannya tidak sesuai, upacaranya tidak sesuai, tidak ada yang mendoakan, dan apapun alasannya, dalam Buddhis tidak ada kaitannya. Minyak tetap akan terapung. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara setuju tidak? Ada orang yang sangat jahat. Sepanjang hidupnya membunuh 25 orang tidak bersalah, random, ngasal aja bunuh orang. Ternyata dia punya harta yang besar. Keluarganya selama ini kenal banyak tempat ibadah. Setelah dia meninggal Bapak Ibu, dia didoakan begitu banyak orang. Setelah didoakan begitu banyak orang, pertanyaan saya, bisakah dia lepas dari kelahiran di alam rendah? Kalau jawabannya bisa, tidak sesuai dengan hukum kama wipaka. Betul ya? Tidak sesuai. Tidak logis juga. Tidak bisa kita terima. Bapak Ibu bisa tidak menerima orang sejahat itu diizinkan lahir di alam surga? Tidak bisa terima. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau batu pasti tenggelam, didoakan seperti apapun. Batu itu diibaratkan sebagai orang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun yang mendengar secara online, kalau Bapak Ibu sudah belajar ajaran Sang Buddha, Buddha Dhamma, tidak perlu khawatir. Nanti ketika meninggal siapa yang bacain doa? Tidak perlu khawatir. Karena ada umat yang sudah booking saya. Ya betul. Bante, saya bahagia Bante mengenal Bante. Kenapa? Kan saya sudah sepuh ya Bante. Kalau saya nanti meninggal Bante doakan saya ya. Dalam hati saya, apa bisa nanti kebetulan lagi ceramah di Makassar, dia meninggalnya di Penang. Betul ya? Apakah bisa jadwalnya pas? Betul ya? Tidak berani janji, diam aja. Ya, tapi ya tidak apa-apa, itu bukan harapan yang buruk. Tetapi umat Buddha harus paham, bukan pada doa terakhir Anda itu dilahirkan kemana, tapi pada kebajikan yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini. Umat Buddha tidak perlu khawatir nanti upacara Anda seperti apa, sama sekali tidak soal. Kalau minyak pasti terapung, batu pasti tenggelam. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Yang nomor 3 Bante. Jadi gini, kita kan kalau bersosialisasi kan belum tentu semua Buddhis ya. Pernah ada juga teman atau saudara saya itu sakit, tapi dia anti Buddhis. Jadi kalau saya berdana atas nama dia, malah dibilang dananya ke iblis gitu Bante. Nah sekarang kalau sudah meninggal, apakah Patik Dana itu masih seperti itu, tidak melihat agama, atau sebenarnya sisa pikirannya dia masih ada? Itu Bante. Baik ya, saya jawab singkat. Inti dari Patidhana itu adalah orang atau makhluk yang mengetahui ada seseorang berbuat jasa atas namanya, dia harus ikut berbahagia. Harus ikut berbahagia. Kalau dia tidak bisa ikut berbahagia, sesungguhnya pelimpahan jasa itu tidak terjadi. Ya. Tetapi walaupun pelimpahan jasa tidak terjadi, bukan berarti sia-sia. Karena orang yang melakukan pelimpahan jasa itu kan sudah berbuat baik. Misalkan berdana untuk wihara. Dana itu tetaplah karma baik Anda. Karena dana yang digunakan oleh wihara itu untuk bayar listrik. Ya. Kalau umat tidak berdana pada wihara, wihara tidak bisa jalan Bapak Ibu. Yang bersih-bersih, karyawan, mobil itu pakai bensin, ngundang biku, persiapkan tiket, ya, barang rusak, ya, pajak bangunan, ya. Orang yang berdana itu sudah melakukan satu kebajikan. Dia melimpahkan jasa apabila makhluk tersebut yang terundang itu ikut bahagia, dia mendapatkan jasa.
Tapi kebanyakan, umumnya, kalau ada keluarga Bapak Ibu terlahir di alam peta, dia akan langsung ikut berbahagia kalau Bapak Ibu pelimpahan jasa. Kok bisa, Bante? Karena dia sudah membuktikan dalam dirinya sendiri, ternyata tidak ada kebajikan itu fatal. Ya, makhluk peta itu terlahir karena tidak suka berbuat baik selama hidup. Setelah dia terlahir di alam peta, di sana katanya dingin, pakaian seadanya, makanan kurang, dia tersadar, inilah akibat selama ini saya tidak mau berbuat baik. Begitu ada keluarganya yang berbuat baik atas namanya, dia langsung buru-buru ambil pelimpahan jasa itu, ikut bahagia. Karena dia sudah melihat langsung. Ya, anak-anak ketika kecil orang tuanya bilang sekolah yang baik, sekolah yang baik. Kalau enggak nanti kamu susah cari makan. Percaya enggak? Belum tentu semua anak mau percaya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau ada seorang anak tidak mau percaya, setelah itu dia umur 35, dia sengsara cari makan susah. Apa yang dia ingatkan ke anaknya? Dia akan ingatkan anaknya betapa penting pendidikan 10 kali lipat lebih kencang daripada orang tuanya dulu. Karena dia sudah tahu ternyata menghadapi hidup itu tidak gampang. Begitu ya? Jadi begitu satu makhluk itu terlahir di alam peta, dia langsung sadar itu. Oh, kebajikan itu penting sekali. Kebajikan penting sekali. Nah, katanya di alam peta dingin, kurang makanan, kurang pakaian. Betul enggak, Bante? Nah, nanti ada yang ketemu tanyain ya. Nah, terus lapor ke saya. Ya. Maka kalau ketemu hantu jangan takut, tanyain. Kesempatan bertanya, dhamma sakacah. Ya, iya. Biasanya kalau makhluk itu muncul sembunyi-sembunyi di jendela itu, dia ngintip-ngintip. Ya. Bu Sherly gitu. Nah, misalkan ya, atau Bu Nani gitu ya. Kenapa dia ngintip-ngintip ya? Ini katanya ya, kata seorang Bante senior ya, tidak ada buktinya ya. Karena makhluk itu merasa malu dengan manusia. Kok malu? Karena dia bangkrut. Bangkrut kan artinya gagal. Terlahir di alam rendah itu kan gagal. Kalau Bapak Ibu terlahir di alam dewa, bangga enggak? Bangga. Ya, bangga. Kalau kita bangkrut. Bangkrut bahasa Inggris artinya downgrade ya, jatuh ke bawah. Kalau kita terlahir di alam yang lebih rendah, malu Bapak Ibu. Oleh karena itu para hantu itu malu. Ngintip-ngintip di jendela, terus dilihat lagi, hilang. Dia malu. Bapak Ibu panggil aja, sini, sini, sini. Saya mau tanya. Begitu dia datang, pingsan ya. Ya, silahkan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan terakhir untuk yang menghadapi orang yang ego tadi, Bante. Bagaimana cara kita menghadapi dengan orang yang anti kritik? Itu aja, Bante, singkat saya. Oh, kalau orang anti kritik ya nggak usah dikritik. Kecuali itu penting. Kalau orang yang anti kritik dalam posisi yang tidak penting, ya tidak perlu Bapak Ibu kritik. Tapi boleh Bapak Ibu kritik kalau apa yang dia, karakter dia itu fatal gitu. Atau apa yang dia kerjakan itu sangat tidak baik. Atau apa yang sedang dia pikirkan itu menuju tidak baik. Gimana kritiknya, Bante? Mau mengkritik orang yang nggak suka dikritik? Kasih pertanyaan. Ya, ajak diskusi, kasih pertanyaan. Misalkan, dia punya pemikiran apa ya? Apa yang buruk-buruk coba? Misalkan dia punya pemikiran barang itu kalau ketumpuk-tumpuk enggak apa-apa. Nah, ada orang yang seneng barang itu ketumpuk-tumpuk gitu. Ya, ada orang begitu ya. Hoarding, bahasa Inggrisnya hoarding, numpuk-numpukin barang. Kita pengen ngekritik dia ya, tapi hati-hati dimarahi ya. Anda dimarahi jangan cari saya ya, kan Anda yang mau ngeritik ya, bukan saya ya. Kalau saya sih saya lewat aja gitu. Ini orang semua ditumpuk-tumpuk ya, biar aja, yang penting tidak ganggu saya, betul ya. Saya prinsip hidup saya itu gampang sekali, yang penting tidak ganggu saya sudah bahagia. Tapi oke lah, anggaplah hari itu Anda lagi kepo-keponya ya, Anda pengen ngeritik dia itu. Kasih pertanyaan, kamu barang numpuk begini,
Kalau kamu jangan bilang barang numpuk begini, marah nanti dia ya. Ini kan ceritanya galak dia ya. Barang kamu banyak sekali ya. Ini kalau kamu pengen cari apa bisa ketemu. Nah itu. Bisa ketemu. Bisa. Pernah nggak ketemu? Pernah. Gitu ya. Karena kita nggak ngeritik, kita nggak ajak berdebat, kita tanya. Ya pernah. Oh, terus gimana? Ya udah hilang, dia bilang gitu. Oh. Kamu nggak kepikiran ini biar nggak hilang gimana caranya? Atau gimana biar nggak hilang lagi ya? Nggak tahu dah. Kayaknya saya nggak bagus juga. Ini saya numpuk-numpuk begini. Anda berhasil. Betul ya? Dia yang bilang toh, saya nggak bagus juga ini numpuk-numpuk begini. Kamu gimana sih nyimpan barang kok barang kamu nggak ketumpuk? Oh kalau saya itu ada ilmunya. Saya pakai ilmu klasifikasi sesuai fungsi misalkan ya. Iya. Atau oh saya ikut itu Marie Kondo. Betul ya Marie Kondo namanya ya? Tidy Up. Ya, itu buku Marie Kondo, orang Jepang. Buku ngajari rapi-rapiin barang. Jadi siapa yang Bapak Ibu rumahnya atau kamarnya nggak rapi, pulang beli buku Marie Kondo. Saya nggak berani kritik Anda. Saya cuma berani bilang, buku Marie Kondo bagus. Ya. Nah, jadi itu trik ya. Kalau Anda berhasil, nggak selalu berhasil Bante, ya udah namanya dia anti kritik ya. Anda kepo begini nggak dimarahin aja udah syukur ya. Ya, memang sulit menghadapi orang yang sangat tidak mau dikritik. Ya itu tapi itu triknya ya. Give question. Give question. Kalau Anda selalu ingin mengubah cara pandang orang tanpa berdebat, give question. Kasih pertanyaan. Tapi menciptakan pertanyaan yang pas tidak gampang. Putar otak. Minum ginkgo biloba dulu. Ya, putar otak. Ya, anumodana pertanyaannya. Anumodana Bante. Habis 4 ya? Habis. Wah, akhirnya habis ya. Bapak Ibu Saudara, ada lagi mau bertanya? 2 orang terakhir ya. Ini satu ya, boleh silahkan. Oh, ada 2. Bu Ivon, nanti situ enggak apa-apa, baru sini ya. Silakan Bu. Bante, saya mau tanya gini. Saya kan mendengarkan ceramahnya Bante di YouTube. Itu masalah itu loh, setiap manusia kah itu pernah menjadi ibu kita. Kesimpulannya kan bukan setiap manusia ya, setiap makhluk ya berarti. Nah, apa benar seperti itu? Kan makhluk itu kan sangat banyak. Kok setiap makhluk itu pernah menjadi ibu kita? Itu apa ada di sutanya? Apa ada Sang Buddha ada bicara soal itu? Terus kesimpulannya gimana? Supaya kita itu lebih paham kebenarannya gitu Bante. Ya. Baik ya, anumodana pertanyaannya. Ya benar, itu adalah syair Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan seperti ini. Makhluk-makhluk itu telah mengarungi samsara untuk waktu yang sangat lama. Saking banyaknya kehidupan pernah kita jalani, tidak ditemukan makhluk yang belum pernah menjadi ibu kita di masa lampau. Lanjut lagi. Kalau air mata selama kita lahir sebagai makhluk itu dikumpulkan, air mata kita lebih banyak daripada samudra yang ada di bumi ini. Jadi dari penglihatan Sang Buddha, dari kemampuan samadhi Sang Buddha, beliau melihat manusia itu sudah lahir mati sangat lama. Baik, Bante, apakah itu benar? Jawaban saya adalah itu tercatat di dalam sutta. Ya. Ajaran Buddha itu ehipasiko. Saat ini kita belum bisa mengetahui itu. Ya, ibu boleh menyakini itu. Menyakini itu kita sebut sadda. Tapi apakah kita sudah tahu? Belum. Ya, kita menyakini itu sebagai sadda. Nah, kapan kita bisa tahu, Bante? Saya pikir kalau kita menembus abinya, bisa melihat kehidupan lampau. Namun, bisa tidak itu dilogikakan? Saya pikir bisa. Yang pertama adalah, kalau kita melihat alam semesta,
alam semesta ini umurnya ndak tahu loh kapan. Manusia itu umurnya ya lebih kurang kalau zaman sekarang 76, itu lebih kurangnya. Kalau Bapak Ibu sudah lebih, berarti Anda sudah lebih daripada mayoritas ya, atau lebih daripada rata-rata. Nah, umur bumi ini saja miliaran tahun. Belum umur semesta yang tidak kehitung. Ya. Kemudian ada makhluk yang hidupnya juga sangat singkat. Ada makhluk yang hanya hidup 1 hari. Jadi kalau kita menghitung saja dengan hidup kita 70 tahun, ada makhluk yang hidup 1 hari, sebenarnya lahir mati seseorang dalam dunia sangsara ini, kita sudah terlahir begitu banyak kali. Kita punya keluarga yang begitu banyak. Ya. Sepertinya bisa dipikirkan seperti itu, ya. Tetapi apakah seseorang menyakini apa yang disampaikan Sang Buddha mengenai kita sudah semua orang pernah menjadi ibu kita, itu kembali ehipasiko masing-masing. Ya. Ya, soalnya mengingat kalau semua makhluk itu kan, makhluk itu bisa binatang yang kecil-kecil, semua makhluk ya. Kok sampai semuanya pernah menjadi ibu kita, gitu loh. Ya. Ada baiknya ajaran itu. Ya, ini kita cerita apakah itu bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu nanti atau tidak. Tapi yang ingin saya lanjutkan adalah filosofi berpikirnya. Filosofi berpikir dari semua orang pernah menjadi ibu kita, itu sangat membantu kita mengurangi kemarahan ketika orang lain menjahati kita. Ya, kadang-kadang saya pun menggunakan perenungan ini. Ini perenungan final yang sangat bagus. Kalau Bapak Ibu ada satu orang yang menjahati Anda sampai cukup fatal begitu ya, renungkanlah bahwa sudahlah. Dulu pun dia pernah menjadi ibu yang merawat saya. Ya. Dulu pun dia pernah menjadi ibu yang merawat saya. Bagaimana saya tidak bisa memaafkan dia? Ya. Kemarahan itu akan berkurang. Ya. Tapi memang ada ya, di Sutta memang ada. Memang ada. Ya. Semua orang pernah menjadi ibu kita. Saking banyaknya kita pernah lahir mati. Ya. Semoga Ibu cepat-cepat bisa membuktikan itu. Terus lapor ke saya ya. Ya, saya sudah banyak ngundang Bapak Ibu lapor ke saya. Belum ada umat yang lapor ke saya juga. Ya, yang ketemu hantu juga belum lapor ya. Anumodana Bu. Ya. Terima kasih Bante. Sama-sama. Ya, ini silahkan ya, Upasika. Ya, silahkan. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Iya Bante, saya Vina. Saya mau bertanya Bante. Ketika kita berlatih meditasi, mungkin setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Saat ketika tidak meditasi, maksudnya setelah rutin meditasi, tapi saat menjalani kehidupan sehari-hari, ada hal-hal yang berbeda. Bagaimana kita menghadapi masalah, lalu seperti nanti tiba-tiba menjadi lebih peka terhadap makhluk-makhluk halus. Nah, bagaimana caranya membentuk mindset yang baik agar tidak takut untuk terus bermeditasi? Karena mungkin yang sepengetahuan saya, semakin bermeditasi, semakin melihat Dhamma. Nah, mungkin dengan semakin melihat Dhamma dengan penembusan meditasi tersebut, bagaimana mindsetnya supaya tidak takut kan? Karena hal-hal spiritual seperti itu Bante. Terima kasih Bante. Baik. Mindsetnya adalah bagi seseorang yang merawat 5 sila dengan baik, tidak perlu khawatir, tidak akan ada makhluk halus yang mengganggu. Ya. 5 sila itu terdengar sederhana, tapi 5 sila itu adalah jimat yang paling sakti. Kalau seseorang merawat 5 sila dengan baik, pede aja. Ya, punya sila yang baik itu pede aja. Tidak akan ada makhluk yang mengganggu. Ya, ini sudah saya buktikan. Sebagai biku saya merawat sila. Sila Winaya Patimokkha. Saya kemana-mana mengajar Dhamma tidak membawa jimat apapun. Tidak ada jimat. Ya.
Pergi ke tempat wihara yang jarang dikunjungi biku, kadang-kadang masuk ke desa ya agak mendalam. Nah, tidak ada masalah sama sekali. Siapa yang menjaga saya? Sila. Ya. Jadi kalau kita punya sila yang baik, tidak perlu khawatir. Silahkan meditasi dilanjutkan. Yang kedua, meditasi yang benar ya, misalkan mengembangkan samatha, itu akan mengembangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ini poin yang kalau seseorang belum praktek, dia nggak bisa ngerti apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ada yang belum bisa ngerti, catat aja dulu, ya. Kalau kita meditasi ketenangan, katakanlah nafas masuk, nafas keluar, samatha bhavana. Tahu enggak? Seseorang itu hanya bisa takut hantu kalau ada dua hal mengganggu dia. Satu, imajinasi terhadap hantu tersebut. Itu adalah gambar pikiran. Yang kedua, suara hati. Jangan-jangan pocong. Sedangkan ketika kita samatha, gambar pikiran dan suara hati ini akan redup. Jadi sebenarnya kalau meditasi kita benar caranya, dalam kasus ini samatha, meditasi ketenangan kita benar, ketakutan akan makhluk halus itu malahan tidak muncul. Tapi kalau masih tahap awal, tentu masih bisa takut. Saran saya, kalau masih tahap awal takut meditasi di tempat sendiri, ikut retreat, jadi meditasinya rame-rame. Ikut kegiatan di wihara. Ya, tapi sebenarnya tidak perlu khawatir sama sekali. Ya, selama mengetahui saya merawat sila dengan baik, makhluk tidak akan mengganggu. Yang kedua, kalau meditasi berhasil, maka kedamaian dan kebahagiaan itu akan meningkat. Ketika pikiran kita bahagia, secara otomatis rasa takut itu tidak bisa ada di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita itu hanya bisa didominasi oleh satu perasaan di satu waktu. Ya, kalau Anda sedang ngamuk banget, nggak ada hantu apapun yang Anda takuti. Ya, betul. Nggak bisa itu orang sambil ngamuk takut hantu, nggak bisa. Ya, kalau Anda lagi ngejar orang yang mukul anak Anda, dia lari ke kuburan paling menakutkan pun Anda kejar pakai kayu. Ya, di mana rasa takut itu? Tidak ada, karena Anda sedang didominasi oleh kemarahan. Ternyata kalau kita didominasi oleh kebahagiaan, rasa takut itu juga tidak bisa muncul. Tapi ini Anda harus praktek dulu. Ya, nanti sudah menemukan ini, oh iya benar. Ya. Jadi, tadi karena pertanyaannya hanyalah mindsetnya sila adalah pelindung yang paling luar biasa. Begitu ya. Ya. Saya tidak bisa bahas panjang mengenai meditasi karena biasanya itu 1 jam sendiri. Hanya bahas meditasi itu bisa 1 jam. Ya, anumodana pertanyaannya. Terima kasih Bhante anumodana. Ya. Tadi ada satu lagi siapa? Oh ini dulu ya. Nah nanti 2 terakhir. Ya masih banyak sebenarnya ya. Jadi lembur ini ya. Padahal Sabtu setengah hari. Ya boleh dah pokoknya batasnya jam 9 ya. 10 menit lagi Bapak Ibu ya. 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 Baik. Anumodana Bhante. Ya. Ya, ini saya sebenarnya minta maaf terlebih dahulu karena saya ini takut salah menangkap atau mengartikan karena ini saya mendengar quote dari Bhante di luar. Nah, gini Bhante, menanggapi quote-nya ini masih bersangkutan dengan pertanyaan keempat dari kokonya tadi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya nyebutkan nama saya dulu, nama saya Steven. Ya, jadi quote-nya itu intinya berbunyi, kalau kita ada masalah dengan orang, kita itu harus bisa belajar memaafkan orang itu. Namun apabila sudah mentok, ya kita menjauhi, go away, tapi menjauhinya itu tanpa ada rasa amarah dan kebencian. Nah, kalau dari sisi pandang Bhante sendiri, bagaimana apakah itu bisa dipakai atau ada cara lain? Karena
tidak menutup kemungkinan kalau misalnya orang tersebut saya jauhi, so nanti kalau jadi pasien saya juga tidak bisa menolak Bante. Baik Bante. Baik ya, saya sudah tidak ingat mengenai quote itu. Dan seringnya saya menjawab pertanyaan itu kontekstual. Jadi kalau itu potongan atau quotes ya, bisa jadi itu adalah jawaban dari satu hal yang kontekstual banget. Misalkan dia ada masalah dengan teman baiknya, atau ada masalah dengan mertua ya. Tapi saya sudah tidak ingat quotes ini. Baik. Begini, sebenarnya di dalam Manggala Sutta, Sang Buddha itu memberi nasihat. Syair pertama nasihat beliau di antara 38 berkah. Yang pertama adalah asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Jadi yang Sang Buddha minta ke kita itu bukan menghindari, udah pakai kata jangan. Menghindari itu udah diskon. Jangan bergaul dengan orang bodoh. Bergaul dengan orang bijaksana. Baik. Bodoh ini dalam dharma itu apa? Satu, dia orangnya jahat, tidak bermoral. Yang kedua, tidak suka berbuat baik. Umumnya tidak dermawan dan sangat pelit. Jadi kriteria ini tidak harus Buddhis. Ya, teman kita dari agama lain kita bisa lihat moralnya seperti apa. Tingkat kepelitan dan kedermawanannya seperti apa. Ya. Sang Buddha mengatakan jangan bergaul dengan orang bodoh. Nah, menanggapi itu, saya biasa menyampaikan kepada para pendengar, teman jangan dipilih, sahabat harus dipilih. Ya, teman jangan dipilih, sahabat harus dipilih. Kalau teman itu kan begini, ngumpul di wihara kan semua teman, nggak usah dipilih. Ya, Anda mau makan dengan siapa, duduk sebelah dengan siapa, nggak usah dipilih. Tapi sahabat harus dipilih. Sahabat itu apa Bante? Yang Anda curhat, ya. Kalau Sabtu malam ajak makan, Minggu ajak piknik, itu Anda harus pilih. Circle Anda harus pilih. Dan itu adalah syair asewana cak balanang, ya. Nah, mengenai kasus kapan kita tahu kita masih bisa kontak, kapan kita masih bisa have relation ya, atau melakukan aktivitas bersama dengan orang ini, atau kapan kita sudah harus membuat jarak, atau kapan kita harus sudah menghindar, itu tidak ada teorinya. Itu adalah kebijaksanaan Bapak Ibu dalam keseharian. Takarannya adalah kebijaksanaan dan pengalaman, ya. Ya, tetapi Bante, bagaimana nanti dengan pasien saya? Masa saya menghindari pasien saya? Ya tidak. Pasien itu kan bukan sahabat ya. Ya, pasien itu ya klien. Ya, kita obati sepenuh hati dengan metta karuna. Ya, kecuali nanti pasiennya jadi sahabat, ya. Ya, itu beda konteks saya pikir. Tidak soal. Apalagi untuk membantu orang kita tidak memilih. Kita membantu semua orang. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya, masih ada yang gantung? Ya, saya tahu masih ada yang gantung. Maksud saya kalau orang yang bermasalah dengan saya, suatu saat itu dia datang ke saya berobat ya Bante. Nah, kan pasti ya nggak tahu ya, mungkin saya berusaha tidak akan marah lagi, tapi kan itu kan ada kemungkinan 50-50 Bante. Nah itu maksud saya Bante, kalau begitu bagaimana Bante? Ya. Tapi ya harus profesional. Diobati saja sesuai SOP. Siap Bante. Iya toh? Iya, sesuai SOP. Ya enggak apa-apa, yang penting kita mengobati sesuai SOP, sesuai ya itu guideline. Ya, tidak soal. Ya, orang yang dulu pernah bermasalah dengan kita, tiba-tiba muncul kita ramah dengan dia, itu juga karma baik, ya. Ya, hanya kita tahu bahwa ini orang dulu buruk, memberi sangat banyak keburukan dalam hidup saya sudah tidak mau bergaul dengan dia lagi, itu hak kita.
Ya, tetapi menunjukkan keramahan, kebaikan itu adalah hal baik. Ya, karena dalam musawadah weramani tidak berkata kasar. Sebaliknya umat Buddha memberi kata-kata yang lembut. Kita boleh loh lembut dengan orang tapi tidak mau bergaul dengan dia kan boleh. Ya, kamu nanti Sabtu kemana? Saya mau ajak kamu makan. Oh, saya ndak makan ya Sabtu ya. Maaf ya. Sabtu saya makan di rumah saja. Misalkan begitu ya. Ya. Atau Sabtu itu ada itu Damasa Kaca Bante Abijato gitu ya. Tiba-tiba dia bilang saya mau ikut gitu. Wah, gawat. Ya, itu wisdom. Ya, mengatur itu wisdom. Tidak ada takaran teorinya. Anumodana pertanyaannya. Silahkan dua pertanyaan. Ya, dua pertanyaan terakhir silahkan. Tadi ada Bapak dari belakang. Ya, ini Bapak ini dulu boleh, lalu Bapak yang terakhir. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Saya pernah dengar masalah Biksu Monggalana itu kan dia mau menyelamatkan ibunya. Ternyata kok gagal. Terus Sang Buddha ngasih komando itu harus parami, harus berdana kepada Sangha supaya ibunya itu bisa dapat makan. Kalau dia pakai kesaktian, pakai apa-apa kan gagal. Nah kalau kita misalkan patidana, kita baca parita nggak ada paraminya, misalnya nggak ada berdana makan ke Bante. Misalnya orang kelenteng kan bagi beras ke orang susah. Misalkan kita baca parita tanpa parami, tanpa dana ke Bante, tanpa bagi beras, kita baca parita doang itu apa itu maksudnya gak mengulang kegagalan Biksu Monggalana. Terus saya mau tanya sebenarnya yang dimaksud patidana itu paraminya atau paritanya, atau harus dua-dua, atau kita harus parami kepada Bante, atau cukup parita, atau sebetulnya itu paketan gitu loh, parami tambah parita. Apakah maksudnya kalau kita baca parita untuk leluhur tanpa parami, apa enggak mengulangi kegagalan Biksu Monggalana gitu loh? Baik ya, Anumodana pertanyaannya ya. Baik, cerita dalam Buddhism itu kadangkala banyak sekali versi ya, tetapi saya akan menjawab dari cara pandang ajaran Sang Buddha di Tripitaka. Baik, jawabannya seperti ini. Yang menjadi penentu satu makhluk di alam rendah bisa mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa kita adalah dia ikut berbahagia. Dia mengetahui dan ikut berbahagia. Terus kalau kita baca parita, bagaimana Bante? Kalau baca parita tidak berbuat kebajikan dulu, tidak ada parami dulu, bagaimana Bante? Baik. Sebenarnya membaca parita itu sendiri adalah perbuatan baik karena kita mengulang ajaran Buddha. Ya, kalau kita memahami isi dari parita itu, kita sendiri sedang membuat karma baik besar dengan belajar dhamma. Kadang-kadang kita membacakan parita itu ada para dewa yang mendengarkan dhamma tersebut. Jadi kita sedang melakukan kebajikan, mengulang ajaran Sang Buddha. Tentu kebajikan itu bisa dilimpahkan. Selanjutnya, kalau misalkan seseorang melimpahkan jasa, jasa itu tidak mesti hanya jasa di hari itu. Contoh ya, kalau saya pelimpahan jasa, saya akan mengatakan, semoga dengan kebajikan yang pernah saya lakukan selama ini, ya, para makhluk yang ada di sini bisa ikut berbahagia atas limpahan jasa kebajikan ini. Saya mengatakan kebajikan yang saya lakukan selama ini. Selama ini ceramah di Surabaya, di Bandung, di Pekalongan, begitu ya? Ya, yang mana itu yang menjadi limpahan jasa kebajikan? Nggak soal. Ya, jadi poinnya tetap kembali pada makhluk tersebut mengetahui dan ikut berbahagia. Ya. Bagaimana? Karena dia gagal menggunakan kesaktian itu tidak bertujuan untuk mengajak ibunya ikut bermudita cita atas kebaikan.
Ya, ya ternyata makanan yang diberikan itu tidak menjadi makanan yang bisa dimakan oleh ibunya. Para makhluk yang menderita itu membutuhkan kebajikan, tidak sebatas makanan. Ya, anumodana pertanyaannya, Pak. Bapak silahkan. Ya. Wandami Bante. Ya, Nama saya Todo. baik. Mudah-mudahan kesempatan saya yang terakhir ini dapat jawaban, karena pertanyaan saya ini murni pariyati Bante, di luar praktek. Tadi juga ada beberapa hal yang disinggung, itu yang membuat saya bertanya Bante, terutama saat awal sekali Bante mengungkapkan tentang alam arupa, alam rupa Brahma, mungkin arupa Brahma Bante, yang tidak ada lagi keinginan indriawi, yang bahkan saya baca bahwa alam rupa Brahma masih ada penglihatan dan pendengaran. Saya sempat bertanya hal ini, tapi karena waktu yang sangat singkat sekali, karena mengantar seorang samana ke airport, bahwa alam apaya itu termasuk alam yang mana, dijelaskan bahwa singkat sekali karena sedang menuju ke gate gitu, alam kama wacara gitu Bante. Nah dalam kaitan ini, saya benar-benar ingin bertanya, di alam apaya tadi yang sempat Bante jelaskan tentang makhluk peta dan sebagainya, bahkan yang benar-benar alam paling bawah begitu. Kesadaran mereka itu bagaimana Bante? Apa hanya akusala cita dan ahayutuka cita, atau tidak ada ahayutuka citanya, hanya kusala cita saja, dan bagaimana proses kognitif mereka? Jadi ini benar-benar pertanyaan pariyati Bante. Makasih. Baik, saya akan menjawab dengan sederhana karena tidak menjadi kebiasaan saya menjawab dhamma yang rumit. Ya, ini ciri khas mengajar saya. Jadi kalau pertanyaannya rumit, tetap saya jawab sederhana. Ya. Para makhluk yang terlahir di alam apaya dicengkram oleh dukkha. Pikiran mereka itu didominasi oleh dukkha. Didominasi oleh dukkha. Bisa tidak suka? Bisa. Tapi didominasi oleh dukkha. Saya beri contoh. Makhluk yang terlahir sebagai seekor anjing misalkan. Itu kan alam menderita. Ya. Jadi kalau dia masih terlahir sebagai seekor anjing di hutan, maka hidupnya itu penuh dengan was-was. Karena di hutan itu bisa dipatok ular, bisa dicengkram harimau. Makhluk yang terlahir di hutan itu sangat menderita loh. Sampai-sampai setiap waktunya itu mereka selalu penuh siaga. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu burung di taman, lalu Bapak Ibu ingin dekati ya, krr gitu ya, atau gimana lah Anda manggil burungnya, terus burungnya lari, lalu Anda bilang, kok dia lari? Dia lari itu udah bener itu. Ya, karena dia ukurannya segini Bapak Ibu. Kita ukurannya segini, lihat. Dia itu lihat kita itu monster bagi dia. Dia lari itu udah bener. Yang tidak lari itu yang nggak bener itu. Iya, yang nggak lari itu yang nggak bener. Kenapa dia lari? Karena dia didominasi oleh rasa takut, takut dimakan. Sampai-sampai makhluk itu matanya satu di sini, satu di sini. Hewannya. Baik. Makhluk hantu didominasi oleh kesedihan. Ya, kalau makhluk neraka sudah tidak perlu ditanya lagi, penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, bisa tidak bersuka? Bisa. Terutama kalau makhluk binatang itu ya masih ada sukanya. Kalau neraka itu sudah hampir tidak ada sukanya. Gimana nyari suka sambil disiksa-siksa? Betul ya? Ya, jadi kalau makhluk, Bapak Ibu pelihara anjing di rumah, Bapak Ibu kasih makanan yang enak, ya dia happy ya. Ya, ekornya kibas-kibas, dia happy. Tapi biarpun demikian, makhluk binatang tirak cana itu didominasi oleh dukkha. Bapak Ibu bisa melihat kalau seekor anjing tertidur sangat sering bermimpi buruk. Bapak Ibu perhatikan aja, dia tidurnya terkejut-kejut. Ya, karena pikirannya didominasi oleh dukkha. Ya, itu jawaban saya Pak ya.
Ya, kalau teori-teori dan istilah yang rumit itu tidak menjadi cara saya menjawab. Bapak nanti cek lagi di buku. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak disangka sudah jam 9 lewat ya, 2 jam sudah berlalu. Anumodana untuk semangat dan juga perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.